Iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi. Gangguan sewanten. Dan terus mungkin kean. Udan terus. Duh, kok dadi ana lho. Mas Wahid kok suaranya kok Karena hilang. Oh nggih. Kemudian Mas Wahid. Enten nggih suara nggih. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah kajian yang hadir secara offline di Islami Masjid Kiai Siroj. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah kajian yang hadir secara online di Zoom via Zoom dari Bani Muslim, Bani Alhamdulillah malam ini kita kembali kajian kita dan rutin yang pada malam hari ini diisi oleh Bapak Haji Faisal Muslim. Insya Allah dengan tema cara bersyukur menurut Islam. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, marilah kajian pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Kiai Haji Faisal Muslim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, monggo kita kami bertahmid, kalian bertasbih dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kathah sanget kenikmatan dumateng kita, wabil khusus kenikmatan hidayah kita, kenikmatan kesehatan, kenikmatan famili, kenikmatan keluarga lan sanes-sanesipun. Monggo kita nyokan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sholawat tuwin salam kita dumateng junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ar-risalah, yaitu ajaran agama Islam, yang insya Allah kalau kita laksanakan dengan baik akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Pada kesempatan singkat ini, marilah kita selalu tafaqquh fiddin, mempelajari agama, agar kita dalam melaksanakan agama kita itu selalu baik dan insya Allah diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini kita akan membahas satu topik kecil saja tentang bagaimana kita bersyukur menurut Al-Quran. Syukur. Sebab banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang menyebutkan betapa pentingnya mensyukuri atau bersyukur kepada nikmat Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 ada di sini disebutkannya fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah kepada Allah, kepada saya Allah, adzkurkum, yang mengingat kamu. Jadi kalau kita ingat selalu kepada Allah, nanti kita juga akan tetap diingat oleh Allah dan diberi pertolongannya. Lalu washkuruli, dan bersyukurlah kamu kepada saya, dalam hal ini Allah yang ngendika, wala takfurun, dan jangan mengingkari. Nah, ini jangan sampai kita mengingkari semua yang diberikan Allah kepada kita. Itu dengan apa? Zikir yang banyak sekali. Zikir. Nah, lalu keduanya apa? Syukur.
syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya terhadap segala kenikmatan yang bisa kita terima sekarang. Jadi syukur nikmah. Lalu jangan sampai wala takfurun dan sampai kamu kafir mengingkari kenikmatan. Jangan sampai sebab semua nikmat dari Allah itu ada di tangan kita untuk kita ambil tanpa bayar apa-apa. Nikmat umpamanya nikmat oksigen, ambil saja. Nikmat lainnya juga kita ambil tanpa dipungut bayaran. Nah, itu harus kita syukuri. Lalu bagaimana tapi manusia? Manusia itu memang diciptakan itu selalu enggak karuan. Itu di sini disebutkannya di sini. Ayo selanjutnya Mas Fahid. Ada satu hadis yang mengatakan begini, man utiya ma'rufan fal yadkuruhu wa man dzakarahu faqad syakarahu wa man katamahu faqad kafaruhu. Ini hadis dari Imam Tabrani dalam Sahih Muslim itu, siapa yang diberi kebaikan maka harus diingat, harus disebut, harus selalu ingat, eling-eling gitu. Eling wah ini dari Allah Subhanahu wa taala dan kita ingatkan wah alhamdulillah saya mendapat rezeki dan sebagainya. Nah, harus berzakar, harus disebut. Faman dzakarahu dan siapa yang menyebut kenikmatan itu faqad syakarahu. Dia telah mensyukuri kenikmatan itu dengan menyebutkan alhamdulillah saya mendapatkan ini, saya mendapatkan rezeki ini dan sebagainya. Waman katamahu yang dia apa itu menyimpan jadi tidak mengatakannya faqad kafarahu sama aja dengan mengkufuri, mengingkari. Seolah-olah dia tidak dapat nikmat. Ya. Dapat nikmat harus kita katakan. Jangan kita alhamdulillah saya dapat kenaikan gaji atau panen saya bagus gitu. Jangan dikatam, jangan ditutup-tutupi. Khawatir nanti diminta oleh tetangganya, jangan. Tapi dalam kita menyebutkannya juga jangan ada unsur riya, unsur sombong. Wah, saya panen banyak sekali. Ya panen banyak sekali, tapi orang lain tidak mendapat apa-apa kecuali kabarnya. Jadi menceritakan itu panen. Nah, ini sedekah berkahnya nggak ada. Itu jangan. Jadi pokoknya tetap kita menyebutkan nikmat Allah. Sebab itu dari tanda-tanda kita mensyukuri. Tapi dalam mensyukuri itu kita jangan sampai pamer, riya. Kalau kita menutup-nutupi, ya sama dengan kita mengingkari kenikmatan itu. Itu pokoknya harus jangan sampai pamer. Tapi jangan sampai ditutupi. Apalagi ditutupi khawatir nek tanggane jaluk. Nah, itu kok ndak tanggane jaluk, aku itu rezeki. Nah, kalau kita kebaikan rezeki dan ada tangga yang minta dan kita bisa memberi, alhamdulillah. Itu juga termasuk tanda-tanda kita bersyukur gitu. Oke, moga Mas. Jadi jangan diambil siji, jangan sampai kita kufur nikmah gitu. Oke. Ini di dalam surat Luqman itu disebutkannya setelah Luqman itu memberikan nasihat kepada anaknya, waswainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli walidabika ilaikal masir. Jadi saya telah memberikan perintah kepada orang-orang untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang telah mengandung dengan susah payah, susah di atas payah, dan menyapihnya selama 2 tahun. Setelah itu apa? Anishkurli, bersyukurlah kepada Allah, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayal masir, kepada sayalah akan kembali semuanya. Jadi ini menunjukkan bahwa di dalam Islam itu kalau kita mensyukuri kelahiran seorang itu terbalik seperti yang kita kerjakan sekarang.
Di sini kan kalau kita ada ulang tahun itu yang disubyah-subyah anaknya. Dalam Islam nih, kalau dalam hal ini, yaitu kalau dalam ulang tahun yang harus bersyukur itu si anak itu, ya alhamdulillah saya dilahirkan dengan baik gitu. Lalu syukur kepada Allah SWT bahwa saya lahir melalui perut ibuku dengan baik dan alhamdulillah ibuku juga selamat. Nah itu. Jadi pertama-tama anishkurli, bersyukur kepada Allah, wali walidaika, dan kedua orang tuamu. Wabil khusus kepada ibunya yang telah mengandung. Itu. Nah, itu kebalikannya. Kalau sekarang kan kalau ulang tahun di sini yang di subio malah anaknya. Anaknya kan tinggal jebrol dadi, tapi yang ngerekoso itu sebenarnya ibunya. Dan yang lebih penting lagi kita harus mensyukuri Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita dengan lahir selamat dan kepada ibunya dengan yang melahirkan juga dengan selamat. Dan orang tuanya, ayahnya yang telah membiayai kita semua itu tanda dalam kita milad, memperingati kelahiran. Itu syukur kepada Allah bagi kita yang diperingati. Lalu syukur kepada orang tua, kedua orang tua, wabil khusus orang tua kita ibu. Lalu beramal soleh, beramal soleh. Sebab apa? Sebab ini bekal kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi kebalikan daripada adat sekarang itu, malah ada nyanyi-nyanyi yang tiup lilinnya. Ah itu adat orang-orang Eropa zaman purbakala itu. Ya, adat orang-orang sebelum Kristen malah sebetulnya. Jadi jauh sebelum Islam kalau begitu. Itu jadi sekarang kita rubah mindset kita dalam memperingati itu kelahiran itu. Kita mulai dari kita dalam peringatan supaya anak itu ingat ketika lahir, syukur kepada Allah lahirnya selamat, semuanya anggota badan komplit, alhamdulillah. Syukur bahwa selamat, syukur ibunya dan bapaknya juga selamat. Kalau bapak ibunya sudah tiada, syukurnya itu dengan mendoakan kepada kedua orang tua kita. Itu yang penting. Lalu apa? Lalu beramal saleh. Karena kita mensyukuri. Itu ya baik juga sekarang kalau milad, ulang tahun itu berbahagia, berbagi kebahagiaan dengan anak yatim piatu. Itu amat baik itu. Daripada pesta mewah-mewah untuk dirinya sendiri, membagi hadiah, itu lebih baik hadiahnya diberikan kepada fakir miskin yang justru amat sangat memerlukannya. Monggo kita model-model ulang tahun yang tidak Islami ini kita sedikit-sedikit buang sedikit dengan model yang Islam ini. Yaitu syukur yang dilahirkan, yaitu kita yang sedang mengulang tahun itu syukur kepada Allah, kepada kedua orang tua, dan beramal soleh. Gitu. Oke, jadi itulah. Jadi dalam kita mensyukuri semua kenikmatan, termasuk ketika kita mensyukuri nikmat kelahiran kita. Oke, monggo selanjutnya Mas, nomor sekawan. Kebanyakan dari kita itu, slide nomor 4, dari kita itu amat sangat susah untuk mensyukuri nikmat Allah. Di dalam surat Mu'minun 78 disebut, huwallazi ansha'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dan dialah yang telah memberikan kepada kamu pendengaran, lalu penglihatan dan hati nurani. Ini yang diberikan Allah kepada kita. Tetapi hanya sedikit dari kamu yang mensyukuri semuanya ini. Ini kita disentil sama Allah SWT bahwa manusia itu hanya qalilan ma tashkurun, paling sedikit yang mensyukuri semuanya ini. Kita diberi pendengaran dengan baik, penglihatan mata kita baik, lalu hati nurani kita baik.
hati nurani kita amat baik. Nah, itu harus kita syukuri. Nah, dalam hal ini kita harus ingat kepada satu hadis Nabi, yaitu kalau nggak salah Abu Hurairah itu, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad seorang itu ada segumpal daging. Idza saluhat jasad kulluh. Kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh badan manusia. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau daging itu jelek, maka jeleklah seluruh badan itu. Ala wahyal qalb. Ketahuilah itu adalah hati manusia itu. Maka kita bersyukur bahwa hati kita selalu diberi oleh Allah SWT kemampuan untuk mensyukuri semua yang telah kita nikmati gitu. Jadi jangan sampai kita tidak minta. Ya, qalbun itu hati yang sifatnya fisik. Kalau afidatun itu hati nurani. Ya, Atika. Oke, atau fuadun, hati nurani. Oke. Nah, lalu selanjutnya Allah telah memberikan maklumat tentang bagaimana syukur itu dan bagaimana syukur itu akan berdampak kepada kita. Itu di dalam surat Ibrahim ayat nomor 7. Itu disebutkan di sini, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika saya memberikan maklumat kepada mereka, la in syakartum, seumpamanya kamu mensyukuri semuanya ini, la azidannakum, maka Allah pasti akan menambahi kenikmatan itu. Wala in kafartum, kalau kamu mengkufuri atau mengingkari semua nikmat itu, inna azabi lasyadid. Ketahuilah bahwa azab Allah itu sangat dahsyat. Jangan sampai, makanya kita harus syukur nikmat, jangan sampai kufur nikmat. Sebab kalau kufur nikmat berarti kita tidak mengakui semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita sampai mengkufuri semua nikmat yang Allah berikan. Yang tadi dikatakan kalau kita punya nikmat, ya kita sebut nikmat itu. Sebab dengan menyebut nikmat itu, apalagi sambil bersyukur itu menunjukkan bahwa kita telah mensyukuri semuanya nikmat itu. Lalu selanjutnya, nah begitu dahsyat kalau kita mensyukuri nikmat, sehingga jangan khawatir umpamanya kita punya rezeki sedikit, tanda syukur kita itu alhamdulillah diberi rezeki, lalu kita berbagi rezeki kita dengan orang lain. La azidannakum, mesti akan ditambah oleh Allah. Dalam arti kata, yang kita berikan kepada orang lain sebetulnya diberikan kepada diri sendiri, tapi lewat orang lain. Sebab apa? Sebab pahalanya itu akan kembali kepada kita. Itu yang saya katakan. Jadi kita sebetulnya kalau kita pakai sendiri, hilang, habis, kita nggak punya apa-apa. Tapi kalau kita berbagi dengan orang, itu kita akan mendapat pahala, yaitu seolah-olah barang yang kita berikan itu kembali kepada kita. Itulah jadi itu nikmat yang diberikan kepada Allah dalam arti kata lazidannakum, menambah. Nah itu. Nah, itu dalam satu hadis dikatakan bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Ahmad yang mengatakan begini, asykurukum lillah, asykurukum linnas. Yang paling betul, paling baik kamu bersyukur kepada Allah, yaitu dalam kamu bersyukur kepada orang lain. Ya, itu artinya kita bersyukur kepada Allah, tapi harus berdampak kepada orang. Dan artinya kita syukur. Nah, karena syukur itulah, maka kita memberikan apa itu charity, harus memberikan derma, sedekah kepada orang-orang lain. Termasuk juga memberikan infak kepada fisabilillah seperti masjid-masjid, musala-musala, rumah sakit dan sebagainya. Itu maka
itulah yang disebut mensyukuri yang kenikmatan dengan benar itu. Dan syukur itu berdampak positif kepada orang lain. Jadi kita bersyukur kepada Allah, tapi ujung-ujungnya harus ada dampaknya kepada orang di sekitar kita. Jangan sampai hanya syukur dalam hati, syukur dalam itu. Nah, itu apalagi kalau kebanyakan kita kan kalau bersyukur itu hanya alhamdulillah. Saya berkue plong, nggak ada tambahan apa-apa. Alhamdulillah suamiku mendapat waledan. Nah, tangganya memang kerungutak, tapi nggak terima apa-apa. Sehingga kita harus bersyukur kepada nenek moyang kita. Yang namanya syukuran itu termasuk satu kewajiban. Kalau kita mendapat apa-apa, kita syukuran. Itu alhamdulillah itu. Syukuran dengan makan-makan itu yang baik. Baik, tapi bukan hanya itu saja yang namanya syukuran. Dan nanti kita lihat yang namanya syukuran itu bagaimana. Dan yang paling jelek itu kalau syukur hanya alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu hanya omong tok. Kalau orang barat itu talk is cheap, ngomong itu murah. Orang abab, udah abab tok, nggak udah apa-apa. Talk is cheap. Jadi jangan sampai itu hanya kita ngomong tok yang murah itu hanya keluar abab tok, nggak keluar sedekah, nggak keluar derma dan sebagainya. Dan itu omong doang kata orang Jakarta. Omong doang, jangan sampailah kita naudzubillah min dzalik. Kalau kita mempunyai kenikmatan dalam harta benda yang diberikan Allah kepada kita, ya marilah kita berbagi. Nah, sebab kalau kita bagikan kepada orang lain, itu tidak hilang. Nah, Al-Quran mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat kebaikan, memberikan masukan, sebetulnya kamu berbuat untuk dirimu sendiri. Sebab apa? Sebab kamu mendapat pahalanya. Kembali kepada kamu. Jadi bukan kepada orang lain. Jangan kepada orang lain. Jangan sampai kita melupakan itu. Seolah wah kita kelangan, kita derma, wah angel-angel golek duit, wah kon di wong di kayak wong-wong rambutan. Itu jangan. Kelihatannya diberikan kepada orang lain. Tapi sebetulnya akan kembali kepada kita dalam bentuk pahala, dalam bentuk apa itu ganjaran dan sebagainya. Dan jangan sampai kita lupa dalam kita bersyukur, kita mengingat bahwa semuanya ini hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bersyukur, kita tidak lepas dari memazatkan doa lagi. Bersyukur diiringi dengan doa. Itu kita contoh Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman itu nabi tapi juga raja yang amat sangat kaya, dan beliau itu diberi kemampuan Allah mendengarkan, mengerti dan mengetahui percakapan binatang-binatang. Termasuk semut itu. Semut aja yang kecil sekali, seperjutanya kita itu semut ngomong, Nabi Sulaiman mengerti apa maksudnya. Ini ada dalam surat Al-Naml, surat yang namanya An-Naml itu surat semut. Itu disebutkannya di sini bagaimana Nabi Sulaiman itu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada dia. Itu di dalam surat An-Naml itu ayatnya ayat 19 itu. Itu setelah Nabi Sulaiman dengan tentaranya sedang baris-baris mau pergi kemana begitu, lalu sampai ke satu daerah yang banyak semutnya. Nah, ada semut, pimpinannya mengatakan, hai semut-semut, ayo masuk ke lubang masing-masing. Ini ada Sulaiman dan bala tentaranya. Nanti kamu diinjak-injak loh. Nah, itu dia mengatakannya kepada bala tentaranya. Lalu Nabi Sulaiman mendengarkannya, lalu beliau bersyukur. Lalu dikatakan dalam surat sini, fatabassama dhahikam. Faqala Rabbi auzi'ni. Jadi mendengar itu dia senyum-senyum gitu ya. Lalu
Tapi bukan senyum hanya berbangga saja, tapi senyum sambil mensyukuri nikmat ini. Lalu apa kata beliau yang ada di dalam Al-Quran? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berilah kami ilham untuk bisa mensyukuri nikmat yang kamu berikan kepada saya dan kepada kedua orang tua saya. An ashkur ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Tapi tidak hanya itu aja. Lalu wa anna amala sholihan, dan saya berniat untuk bisa beramal soleh. Tardo yang kau ridhoi. Jadi mensyukur nikmat Allah, tapi saya akan beramal soleh sebagai rasa terima kasih kepada Allah SWT dan beramal saleh untuk orang-orang sekitar kita. Alhamdulillah. Wa amal sholihan tardo yang ridhoi. Lalu di samping doanya itu ada doanya penutup. Wadkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Dan ya Allah, semoga-moga saya dimasukkan atas rahmatmu di dalam golongan hambamu yang soleh. Nah, itu jadi mensyukur sambil berdoa dan sambil beramal. Semoga aja dengan rahmatmu ya Allah bisa termasuk orang-orang yang soleh. Jadi semua amal yang kita kerjakan, walaupun segudang pun, itu tidak akan berdampak positif kalau tidak karena rahmat Allah. Jadi penentunya, faktor X-nya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik, tapi harus tetap birahmatika ya Allah, dengan rahmat Allah. Semoga apa yang saya amalkan ini mendapat ridho-Mu ya Allah. Mendapat ridho Allah itu. Mendapat ridho Allah itu lebih daripada mendapat pahala. Sebab kalau mendapat pahala itu hanya sedikit. Tapi kalau ridho Allah semuanya didapat. Ya, keberkahan Allah dan sebagainya. Itulah. Jadi begitulah kalau kita bersyukur, kita harus juga berdoa. Berdoa semoga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di dalam surat An-Naml ayat 17 sampai 19 itu dilihat saja. Itu ceritanya Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya itu amat sangat menarik. Coba bayangkan, apakah bukan satu kenikmatan ya? Nabi seorang yang tinggi besar mungkin 180 cm ya. Itu bisa mendengar semut yang ngomong dengan temannya. Itu apakah tidak hebat itu? Padahal betapa desibel itu semut ngomong itu kan lirik sekali karena orangnya juga kecil, semutnya juga kecil, orangnya semut juga kecil. Nah, tapi Nabi Sulaiman diberi kemuliaan Allah bisa mendengarkannya dan mengertinya gitu. Itu atas dasar itu Nabi Sulaiman itu amat sangat bersyukur kepada Allah dengan doa yang tadi. Rabbi auzi'ni. Bagaimana kalau kita itu selalu mengulangnya di dalam kita berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wadkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nah, kalau bahasa aslinya bahasa Arabnya tidak hafal ya enggak apa, pokoknya nyun ya Allah kalau nyuwun saged napa menika menikmati kenikmatan Gusti dan matur suwun sanget saged amal soleh ingkang Gusti ridhoi dan mugi-mugi kita dimasukkan dengan rahmat Allah menjadi hamba-hamba yang soleh itu doa yang paling bagus sebab contoh dari Nabi Sulaiman. Nah, karena agama Islam itu dari agama yang mulai dari zaman Nabi Adam sampai Muhammad yang disempurnakan. Jadi doa ini juga menjadi doa kita walaupun oleh Nabi Sulaiman. Nah, karena ini di dalam Al-Qur'an jadi tetap kita pakai gitu. Itulah
amat sangat penting kita melakukannya. Nah, itu. Lalu orang mukmin itu diacungi jempol oleh Nabi Muhammad SAW. Wah, hebat orang mukmin itu dalam satu hadis itu yang ada di dalam Sahih Muslim ya. Itu yang diriwayatkan oleh Suhaib bin Sinan itu mengatakan begini. Bahasa aslinya begini. Ajaban li amril mukmin. Sungguh elok, sungguh ajaib perkara orang mukmin. Inna amrohu kulluhu lahu khair. Sungguhnya perkara mereka semuanya baginya itu bagus. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan terjadi kecuali kepada orang yang mukmin. Lalu, bagaimana perkaranya kok baik? Yang pertama, in asobatu sarra syakaru. Kalau dia mendapat kesenangan, dia akan bersyukur. Ini orang Islam, orang mukmin itu begini. Kalau senang mendapat rezeki banyak itu bersyukur gitu. Bukan hanya hura-hura aja. Wah, lo dipakai sana, pakai sini. Wah, enjoy sana, enjoy sini. Ini kan harta saya sendiri, terserah saya gitu. Tidak, tapi justru kalau mendapat kesenangan bersyukur, ingat kepada Allah yang memberikan kenikmatan itu, lalu beramal soleh dan sebagainya. Lalu keduanya, wa in asobatu darra sobaro. Dan kalau dia mendapat kesusahan, dia sabar. Tidak mengeluh. Tidak mengeluh ke sawah, kok dari saya begini ya, padahal saya begini, enggak boleh itu. Kalau kita orang Islam yang benar itu, kalau mendapat kesenangan itu bersyukur. Ini dengan apa? Syukur dalam hati, syukur dalam lisan, dan syukur dalam tindakan. Yaitu banyak beramal soleh. Nah, kalau kita mendapat musibah, kita nggak boleh mengeluh. Sebab ini mungkin ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bisa menerima atau tidak, supaya kita sabar. Sebab orang yang akan naik pangkat itu selalu diuji. Begitu juga insya Allah kalau kita diuji itu akan naik pangkat kita. Itu harus sabar, jangan mengeluh berkesah itu. Ya, sehingga benar-benar itu orang mukmin itu top. Markotop itu top benar gitu. Kalau senang syukur dan orang lain mendapat kenikmatannya, kenikmatan kesenangan kita syukur, orang lain dapat imbasnya. Kalau kita mendapat musibah kita sabar, orang lain tidak ikut susah itu, tapi kita sabar dan mohon kepada Allah supaya musibah ini diminamal yasir atau hilangkan. Pokoknya tidak ada orang Muslim yang benar itu sampai stres, itu enggak ada. Orang Muslim itu tidak sutris, mendapat kesenangan itu tidak berbangga diri, tapi syukur ala kadarnya. Sambil kalau bisa malah sujud syukur, sujud kepada Allah SWT. Ya Allah, kok saya yang diberi kenikmatan ini, padahal teman saya yang sama-sama lulusan dari luar negeri umpamanya, itu kok tidak diberi. Kok ya saya yang diberi, ya Allah, matur suwun sangat ya Allah. Itu harus begitu. Nah, itu tidak malah berbangga diri. Wah, ini kan saya, karena saya lulusan luar negeri jadi begini. Itu namanya takabur. Itu paling dibenci Allah. Ngaku-ngaku itu dari dia sendiri, padahal semuanya itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas usaha kita gitu. Jadi benar-benar orang mukmin itu diacungi jempol oleh Nabi dengan ini. Ajaban li amil mukmin. Sungguh hebat. Kalau wong Jogja elok tenan wong mukmin ya, wong Jogja begitu ya. Kalau orang Jakarta mungkin wah orang mukmin itu top markotop gitu. Itu jangan sampai kita kena stres, sebab orang Islam itu enggak kena stres. Kita semuanya kan lillahi ta'ala. Semuanya kan dari Allah semuanya. Harta itu juga hanya titipan gitu. Nah, kalau Allah menghendaki diambil gitu. Nah, itu jangan sampai kita itu terlalu berbangga diri. Semua yang kita dapat itu jangan lalu mengaku ini karena usaha saya sendiri. Saya sudah membanting tulang, memeras keringat itu. Kalau ada tulang dibanting, ada keringat diperas. Nah, itu boleh bagus.
Tapi itu usahanya. Faktor penentu, faktor X-nya adalah keridhaan Allah, rahmat dari Allah. Kita usaha bagaimanapun juga, kalau memang Allah belum memberikan, ya tidak akan. Sedangkan orang yang tidak berusaha, kalau Allah menghendaki, ya akan kun fayakun. Tapi bukan berarti kita tidak perlu berusaha, perlu justru. Sebab kalau tidak berusaha, nggak akan diberi. Nah, itu yang penting sekali. Nah, itu. Lalu cara yang di dalam Al-Quran itu bagaimana kita itu mensyukuri nikmat Allah itu ada dalam surat An-Nasr. An-Nasr itu ketika orang mukmin datang ke Mekah akan berperang menaklukkan Mekah, sebulannya tidak perlu berperang, Mekah sudah takluk sendiri. Nah, itu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan mereka melihat bahwa orang-orang itu masuk Islam dengan berbondong-bondong karena ternyata Islam itu damai, menang tapi tidak ngasorke. Itu. Lalu dalam bersyukur itu inilah caranya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah ini kalau kita tahu ada Sayyidul Istighfar, panglimanya istighfar. Kalau ini Sayyidul Syukur, jadi panglimanya bersyukur. Bersama dengan fasabbih. Jadi tetap mengingat kepada Allah, yaitu dengan tasbih. Ya subhanallah. Ya subhanallah, kok saya diberi kenikmatan begitu hebat ya Allah. Asykurkan. Lalu alhamdulillah. Jadi dengan pertama tadi bertasbih, lalu bertahmid dengan alhamdulillah. Lalu wastaghfir, la astaghfirullahaladzim. Nah, jadi alhamdulillah itu nanti akan ada tindakan dalam kita alhamdulillah, kita ada tindakan itu sedekah, amal soleh dan sebagainya. Nah, tapi kok disuruh wastaghfir dan mohon ampun kepada Allah. Ini mungkin karena kita disuruh hati-hati. Dalam kita senang-senang, kita mungkin ada rasa terlalu berbangga diri, membanggakan, wow saya ini atau kita ini pasukan yang hebat. Lah itu makanya kalau sampai itu terjadi maka istighfar lagi. Nah, semoga kalau ada yang kurang berkenan di sisi Allah yang tidak baik itu kita istighfar. Jadi insya Allah itu komplit. Jadi kita bersenang-senang, tasbih, tahmid, tapi juga istighfar itu. Sebab apa? Istighfar itu mohon ampun itu wong Nabi Muhammad SAW yang sudah dijanjikan semua kesalahannya diampuni aja dalam setiap harinya tidak kurang dari 70 kali beristighfar. Jadi Nabi Muhammad SAW itu saking hati-hatinya itu selalu tiap harinya tidak kurang dari 70 kali beristighfar. Padahal Nabi telah digaransikan masuk surga dan diampuni dosanya. Lah, introspeksi diri. Lah kita bagaimana? Kita aja kadang-kadang lupa istighfar. Tapi alhamdulillah istighfar itu menjadi bahasa kita. Astaga. Astaga itu dalam astaga itu sebenarnya dari astagfirullahaladzim. Tapi disingkat astaga itu. Itu bagus juga. Tapi lebih bagus kalau diteruskan. Astagfirullahaladzim. Jadi mohon ampun kepada Allah. Tapi yang kurang baik dalam kebiasaan kita itu karena mungkin kita tidak tahu itu la ilaha illallah itu kok kadang la ilaha enggak ada enggak itu boleh la ilaha itu tidak ada Tuhan. Itu enggak boleh la ilaha illallah. La ilaha kadang-kadang itu tanpa disadari. Kalau astaga itu bagus. Astagfirullahaladzim. Kalau ada la ilaha gitu lah. Enggak boleh. Itu la ilaha illallah. Itulah itu jadi bersyukur yang komplit di dalam menurut Quran itu tadi tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, lalu istighfar. Lalu dalam istighfar itu disertai doa juga. Seperti tadi Nabi Sulaiman ada doa supaya amal kita atas rahmat Allah SWT diterima dan kita menjadi hamba-hambanya yang soleh.
Itu Sayyidul Istighfar. Yang insya Allah ini Sayyidul Syukur. Panglimanya syukur. Bersyukur panglimanya begitu. Nah itu jadi tadi jangan sampai lupa kita selalu begitu ya. Karena kenikmatan besar itu kan perang dengan orang kafir Quraisy di Mekah dimenangkan tanpa ada pertumpahan darah. Dan karena orang Muslim masuk ke Mekah secara damai, mereka orang kafir di sekitar Ka'bah di Mekah itu melihat loh, menang kok tidak ada yang terbunuh atau malah ditawan dan sebagainya. Itu akhirnya mereka berbondong-bondong masuk di Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lalu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ini bersyukur yang amat sangat bagus itu, dan itu sangat-sangat Islami. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita hanya alhamdulillah, itu udah baik. Tapi alhamdulillah itu sebelumnya mungkin lebih baik lagi tambah subhanallah, ya Allah subhanallah, ya terbu. Lalu alhamdulillah ditambahi dengan fi'lun, actionnya. Alhamdulillah bukan hanya ngomong tok, bukan hanya di lisan, bukan hanya omong doang, tapi dengan kenduren ya boleh, dengan syukuran. Nah, syukuran kan biasanya orang Indonesia kan syukuran makan-makan. Oh ya syukuran kemana? Makan-makan. Ya boleh juga lah. Lalu dikasih berkat kepada yang datang, dan itu juga bagus itu. Niatnya untuk syukuran itu, untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jadi syukur tadi, tasbih, tahmid, istighfar dan doa gitu. Dalam istighfar mesti ada doanya. Nah, mari kita lihat itu apa itu ringkasannya bagaimana. Nomor 10 Mas Wahid. Ringkasannya itu kenikmatan Allah itu amat sangat banyak. Amat sangat banyak semua. Coba kita lihat di sekeliling kita itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Coba kita lihat bagaimana orang yang di padang pasir itu kan kepanasan, tapi kita tidak. Tapi walaupun di padang pasir kepanasan, oksigen juga telah tetap ada. Kita harus disyukuri itu. Lalu nomor 2-nya yang sampai sekarang kita lihat itu hanya sedikit hamba Allah yang mensyukuri nikmat ini. Tadi disindir Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit yang hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat ini. Nah, kita jangan termasuk orang yang itu, tapi harus termasuk orang yang banyak mensyukuri kepada nikmat Allah. Jadi kita syukur gitu semuanya, bersyukur. Lalu nomor 3-nya, Allah memberikan tambahan nikmat bagi yang bersyukur. Jadi ini garansi dari Allah. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah akan ditambah. Ditambah. Ya, itulah. Jangan sampai kita lupa janji Allah ini. Maka kita bersyukur. Dan tadi saya katakan bersyukur bukan hanya dalam hati, dalam lisan, tapi juga dalam tindakan itu. Jadi hatinya iya, lisannya iya, tindakannya iya. Tindakan untuk amal soleh. Lalu nomor 4-nya, bersyukur dalam hati. Nah ini ya saya sebutkan. Dan dengan lisan dan tindakan nyata yang bermanfaat bagi orang lain. Ini bersyukur yang komplit itu ya. Tadi itu. Bersyukur itu biasanya diikuti dengan doa. Seperti tadi Nabi Sulaiman, Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ana amala sholihan, dan niat beramal soleh, tardo. Lalu wa adkhilni, dan masukkanlah saya kepada golongan hambamu yang soleh. Atas rahmat Allah itu. Itu kalau bersyukur itu dengan tambahan. Tidak ada salahnya tambahan itu memohon kepada Allah, ditambahin lagi rezekinya atau kenikmatan itu. Allah makin senang kalau kita makin banyak memohon kepada Allah. Beda dengan manusia. Kalau manusia kan kita mohon minta sedikit saja, minta lagi, wow, jaluk maning gitu. Wah. Nah, kalau Allah SWT justru senang kalau
hambanya itu selalu mohon kepada Allah, yang menunjukkan bahwa hanya hambanya itu mengesahkan Tuhan dan mengakui bahwa semua rezeki semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bersyukur kita tambah doa, mohon tambahan, nggak apa-apa. Bagus malah justru. Lalu nomor 6-nya bersyukur atas nikmat dan sabar atas musibah, itu sifat orang-orang mukmin yang tadi diacungi jempol oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ajaban li amril mukmin, itu bersama. Kalau kita dapat nikmat, kita bersyukur. Kalau kita dapat musibah, kita sabar. Gitu. Tapi sabar terus berusaha, bukan hanya sabar wis lah pokoknya. Oh, enggak ada pokoknya. Sabar tetap berusaha gitu. Itu. Lalu cara mensyukuri nikmat yang besar ya tadi, orang Islam bisa menaklukkan Mekah itu kan nikmat besar sekali. Itu impian daripada muslimin, termasuk Muhammad SAW itu bisa kembali ke Mekah, itu bisa akhirnya. Lalu apa? Itu syukurnya tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Ya, bertasbih, bertahmid dan istighfar, dan terus saja dengan doa. Nah, kalau ada waktunya dan ada tempatnya ya sambil tambah dengan sujud syukur, itu bagus sekali itu. Dan syukur itu kalau maunya di dalam itu nggak bisa sujud ya sudah dengan syukur yang tadi itu dengan tahmid, tasbih, lalu istighfar. Nah, semoga yang sedikit ini selanjutnya kita lihat selanjutnya Mas. Marilah kita mendoakannya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini kalau kita banyak. Tapi kalau kita seorang diri ya Allahumma a'inni. Kalau a'inna itu karena jamak. Kalau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berilah kita pertolonganmu dalam selalu mengingatmu, mensyukurimu, lalu menjadi hambamu yang baik dalam beribadah. Nah, ini doa yang amat baik sekali. Itu supaya kita jangan lupa ingat kepada Allah, syukur kepada nikmat Allah, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Semoga yang sedikit ini bisa kita laksanakan dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mensyukuri semua nikmat Allah yang berikan kepada kita dengan syukur yang setelah kita lihat bersama tadi. Semoga ada gunanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kiai Haji Fathul Muslim atas materi kajian yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hambanya Allah yang termasuk hamba yang bersyukur. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, monggo, kalau ada tambahan-tambahan monggo. Mungkin ada yang ingin ditanyakan monggo. atau silakan. Mas Diana, tambahan. Monggo. Tambahan, nggak apa-apa. Oh, tambahan itu kan baik, tetap baik kalau tambahan. Mbak Cu nggak ada ya? Siapa lagi yang ada? Monggo. Ya. Kasusnya cukup bah niki. Nggih. Wekdal pun anu nggih meh nggih. Nggih. Tetap kalian doa monggo. Rangkal sudah isya. Nggih. Sudah isya nggih. Monggo kita tutup Mas. Nggih. Ya, kita doa kafaratul majlis nggih. Nggih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi